Syok, pasca pengumuman oleh FIFA di mana Qatar secara resmi menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2022 atau World Cup 2022 membuat banyak wisatawan mancanegara mulai kepo-kepo sama nih negara Syok. Selain menonton Piala Dunia yang hanya digelar 4 tahun sekali, tentunya wisatawan juga bakalan mencari hal-hal menarik lain yang bisa dilakukan di Qatar. Termasuk icip-icip kulinernya dong. Bagi lidah Indonesia, kayaknya bakalan cocok-cocok aja nih, karena makanan Qatar juga kaya akan rempah. Ada apa aja ya? Let's check it out lah! Wilayah Timur Tengah makanannya emang mirip-mirip ya Syop. Yap, ini namanya khuzi. Tapi di Qatar ada yang istimewa nih, namanya khuzi. Ada pula yang menyebutnya kuzi, buzi, dan gozi. Selain di Qatar, makanan ini juga famous di negara Irak Syop. Makanan berat ini berupa hidangan tradisional yang terdiri dari beras basmati dan daging domba panggang serta berbagai bumbu rempah-rempah. Bagian daging domba yang umum dipakai adalah kaki atau bahu. Sebelum dipanggang, daging domba akan terlebih dahulu direbus sampai teksturnya lembut dengan rempah-rempah seperti kapulaga, kayu manis, dan baharat, yaitu semacam perpaduan rempah-rempah aromatik. Nggak ketinggalan juga kismis dan kacang-kacangan juga biasanya ditambahkan sebagai topping sop. Di negara asalnya, khuzi disajikan bersama hidangan pendamping seperti salad dan yogurt. Makanan khas Qatar yang satu ini dikenal akan kaya kandungan serat dan vitamin di dalamnya sob. Margo namanya. Margo memang menjadi hidangan dengan cita rasa tinggi dan baik untuk kesehatan. Gimana enggak, makanan ini terdiri dari berbagai sayuran seperti wortel, zucchini, terong, tomat, dan kentang. Kemudian ditambahkan pula daging, bisa berupa daging domba ataupun ayam sob. Biar makin enyat, di dalam margo biasanya juga ditambahkan adonan roti mentah. Adonan roti itu diremas terlebih dahulu dan dibuat setipis mungkin. Kemudian dipotong-potong dan direbus bersamaan dengan kaldu sayuran. Dengan begitu, rasanya benar-benar menyerap hingga ke dalam. Margo menjadi makanan wajib dicicipi saat kamu berada di Qatar Shop. Lanjut ala Saluna. Sekilas hidangan ini mirip semur ya sob. Saluna adalah salah satu kuliner Emirati. Saluna biasanya dihidangkan di Dubai, Qatar, Oman, atau Abu Dhabi. Kuliner Emirati disebut-sebut mirip kuliner Timur Tengah, namun memiliki pengaruh dari kuliner Asia. Saluna sendiri mirip dengan semur yang dibumbui dengan lumi dan bezar. Lumi adalah jeruk lemon yang dikeringkan, sedangkan bezar adalah bumbu campuran khas Emirati. Jeruk lemon kering atau lumi memberikan cita rasa asam yang unik sob. Salah satu yang khas dari Saluna adalah rasa asamnya. Jika kamu tidak bisa mendapatkan lumi, maka gunakan saja perasan air lemon di tahap akhir memasak syok. Selain terbuat dari ayam, Saluna juga biasanya dibuat dari daging. Cara memasak semur memang mengandalkan teknik slow cooking sehingga membutuhkan waktu lama untuk membuat Saluna dari daging. Jika menggunakan ayam untuk membuat Saluna, maka proses memasak memerlukan waktu hanya 1 jam. Waktu memasak bisa dipersingkat jika kita menggunakan potongan ayam yang lebih kecil syok. Makanan khas Qatar selanjutnya adalah makhbuz atau dikenal juga dengan nama kabsa. Hidangan yang satu ini merupakan sajian nasi yang dicampur dengan berbagai rempah dan dimasak secara bersamaan dengan seluruh daging. Daging yang digunakan terdiri dari daging domba, daging sapi, daging kambing, daging ayam, udang, dan kentang. Di Timur Tengah sendiri, makanan yang satu ini menjadi hidangan lezat yang sangat terkenal. Beberapa restoran menyajikan makhbuz atau kabsa dengan campuran air mawar dan lemon. Hal ini dilakukan agar rasa yang diberikan semakin kuat dan nendang di lidah.
Mangbus terkenal dengan rasanya yang gurih, manis, dan pedas sob. Bagi Sobat 7 yang merasa pedasnya kurang nampol, boleh kok menambahkan saus salsa pedas yang memang disajikan langsung bersama hidangan khas Qatar ini. Shop, makanan khas Qatar berikutnya adalah balalit. Hidangan ini seringkali disajikan sebagai sarapan, namun gak jarang balalit disajikan sebagai hidangan penutup. Balalit sendiri sangat nikmat disantap, baik dingin ataupun masih panas sob. Balalit terbuat dari bahan mie bening dan tipis yang digoreng. Kalau di Indonesia, lebih mirip dengan bihun atau mihun yang digoreng ya. Mie ini kemudian dimasak bersamaan dengan kayu manis, kapulaga, gula, dan saffron. Ada beberapa yang menambahkan kacang di atasnya sob. Selain itu, balalit biasanya diberi telur dadar sebagai toppingnya. Cita rasa dari balalit sendiri gurih dan manis sob. Rasa dan penyajian balalit lebih mirip dengan makanan India. Shop, bagi kamu penyuka makanan manis, wajib nih mencicipi makanan khas Qatar yang satu ini, yaitu lukaimat. Lukaimat sendiri merupakan makanan penutup yang terbuat dari adonan roti yang dibentuk bulat-bulat kecil lalu digoreng. Makanan ini mirip dengan adonan donat, hanya saja bentuknya yang berbeda. Lukaimat biasanya disajikan dengan siraman sirup gula atau madu. Rasa lukaimat sangat manis dan gurih. Lukaimat yang berasal dari bahasa Arab memiliki rasa lembut di dalam dan renyah di luar. Bentuknya yang imut dan rasanya yang manis tentu akan membuat kamu ketagihan shop. Tidak hanya sebagai kudapan penutup saja, lukaimat juga biasanya dinikmati sebagai hidangan di bulan Ramadan. Biasanya saat puasa tiba, makanan ini disajikan dengan campuran susu, mentega, tepung, gula, kapulaga, dan saffron. Shop, kausa mahsi menjadi makanan khas Qatar yang sudah mendunia. Pasalnya, hidangan yang satu ini memiliki cita rasa yang berbeda dan benar-benar bikin ketagihan loh sob. Dibuat dari cukini yang diisi dengan daging kambing. Untuk memberikan rasa yang berbeda, kausa mahsi akan diberi taburan bawang putih dan mint. Untuk menyajikannya, kausa mahsi disajikan dengan cara dipanggang sob. Dengan begitu, bukan hanya rasanya saja yang unik, melainkan juga aromanya cukup menggugah selera. Penasaran nggak nih? Shop, jika di Indonesia pancake menggunakan gula dan bahan manis, maka di Qatar menggunakan rempah loh. Khan Farouche adalah hidangan dessert serupa pancake yang terbuat dari campuran tepung beras, gula, kapulaga bubuk, serta saffron bubuk. Setelah itu, taburan gula bubuk menjadi pelengkap sekaligus topping sop. Nah, jika tadi Khan Farouche berukuran kecil, maka rogak mirip seperti pancake dengan ukuran besar. Namun, yang membedakannya adalah rogak memiliki isian daging, telur, sayuran, atau kombinasi apapun yang pembuatnya mau. Selain itu, Sobat 7 juga perlu menambahkan olesan keju atau madu sebagai topping. Ada-ada aja, ada yang mukbang makanan, ada juga yang santai ngemil duduk di sofa sambil melayang di udara. Simak informasi lengkapnya besok ya sob.